Tapi saya jadi penasaran Pak, sekaligus ini informasi kepada publik. Apa sesungguhnya isi utama Undang-Undang RUU Perampasan Aset itu sehingga orang semua ketakutan? Parpol ketakutan, para koruptor tentu ketakutan. Apa Pak? Itu memang menakutkan. Bu Mega itu jawab gini, Pak Mahfud, saya setuju rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu. Tapi jangan buru-buru, karena yang harus kita benahi sekarang itu polisi dan jaksa. Kalau ada Undang-Undang Perampasan Aset, polisi dan jaksanya tidak beres, itu bisa dijadikan alat untuk memeras. Periode berlakunya itu ketika dilakukan seterusnya atau berlaku surut? Nah, itu yang menakutkan. Kalau ini berlaku surut. Banyak sekali yang kena Pak? Banyak sekali yang kena. Minggu-minggu ini lagi rame, karena disebutkan misalnya, di situ diatur bahwa organ, pegawai badan, direksi, komisaris, pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Tetapi pemberantasan korupsi itu bukan hanya KPK. Jaksa Agung bisa nangkap. Polisi bisa nangkap. Polisi bisa nangkap. Saya tunggu di polisi, saya akan datang ke polisi kalau saya dilaporkan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Anda semua? Kita bertemu kembali di podcast Terus Terang. Di podcast ini, seperti biasa, saya pasti berbicara secara terus terang, tanpa basa-basi, tanpa tedeng aling-aling. Selalu ada peristiwa dan isu menarik setiap minggunya. Dan saya menyimak di pemberitaan media massa atau dari diskusi dengan rekan-rekan berbagai kalangan, mulai dari aktivis masyarakat sipil, akademisi, pun banyak isu yang ditanyakan langsung oleh netizen kepada saya melalui media sosial. Semuanya akan saya bahas dan saya beri pandangan di sini. Baiklah, kita mulai. Silakan, mau tanya apa? Ya Pak Mahfud, ada dua isu, dua atau tiga lah Pak setidaknya ya, yang akan saya tanyakan ke Pak Mahfud, kaitannya dengan hukum dua-duanya. Satu soal setelah Pak Prabowo mengatakan, Presiden Prabowo mengatakan bahwa mendukung RUU Perampasan Aset, nah ini saya mau tanyakan ke Pak Mahfud, karena banyak sekali di timeline dan follower Pak Mahfud meminta supaya Pak Mahfud menanggapi. Kenapa? Karena mereka tahu di pemerintahan sebelumnya, Pak Mahfud salah satu tokoh yang mendorong ini, tapi kemudian sampai sekarang belum jelas nasibnya. Dan Presiden kemarin sudah mengatakan mendukung RUU Perampasan Aset. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya akan tanyakan tentang sekarang yang lagi rame Pak. Setelah Februari kemarin, kemudian disahkan Undang-Undang BUMN yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, lalu terjadi kontroversi. Karena di dalamnya menyebutkan bahwa direksi, komisaris, pegawai badan BUMN itu bukan merupakan penyelenggara negara. Padahal sebelumnya mereka disebut sebagai penyelenggara negara. Sehingga orang mengatakan bahwa KPK tidak bisa lagi menyentuh. Nah, saya mau tanyakan ke Pak Mahfud, apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Ya, saya gembira bahwa ini merupakan lanjutan statement ya. Lanjutan statement yang nanti entah komitmennya kita lihat dari Pak Prabowo untuk betul-betul berperang habis-habisan melawan korupsi. Karena rancangan undang-undang perampasan aset ini udah di 2 periode Pak Jokowi. 2 periode Pak Jokowi? Iya, periode pertama itu sudah dibahas, selesai tahun 2018, lalu ada masalah kecil soal-soal teknis gitu ditunda, lalu 2019 pemilu, tidak sempat dibahas lagi. Nah, ketika periode kedua Pak Jokowi, di akhir tahun 2019, di awal tahun 2020, Pak Jokowi mengirim supres, ya, surat presiden untuk 2 undang-undang, rancangan undang-undang. Satu, rancangan undang-undang perampasan aset. Yang kedua, rancangan undang-undang tentang pembatasan belanja uang tunai. Oke. DPR udah masuk nih prioritas utama, ya. Masuk prolegnas? Prolegnas prioritas itu tahun 2020. Ada daftarnya, masuk. Sehingga ketika kita bahas, tiba-tiba di akhir tahun itu, sesudah mau masuk ke tahun 2021, Ketua Balek, Pak Supratman Andi Aktas, Ketua Balek waktu itu. Menteri Hukum sekarang? Ya, datang kepada saya,
memberitahu Pak, itu rancangan undang-undang perampasan aset dan pembatasan uang kartal itu yang perampasan aset kami setuju untuk segera diselesaikan. Tapi yang untuk Pembatasan uang kartal ya, transaksi uang kartal itu kami minta agar DPR yang menjadi pengusulnya, agar tidak semuanya dari pemerintah. Oh, jadi berbagi. Iya, Satu usul berbagi. pemerintah, satu usul DPR. Ya, tapi terus ada Pak, karena itu nanti akan betul-betul menekan partai politik dan politisi untuk pendanaan kegiatan partai, maka kami usul ada undang-undang tentang keuangan bagi partai politik gitu. Oh, oke, tambahan ya. Tambahan, jadi disertai dengan itu. Iya, iya. Terus, saya setuju, saya bilang, saya setuju. Yang penting dua undang-undang ini jalan, karena untuk memberantas korupsi ini kuncinya, saya bilang. Oke, tapi tiba-tiba sampai akhir tahun 2022, ya sesudah selesai itu di pembahasan, tahu-tahu macet. DPR tidak mau membawa ke sidang tingkat kedua. Di pembahasan internal antara pemerintah dan DPR dengan Balik itu selesai, tapi tidak masuk ke agenda untuk pengesahan di tingkat kedua. Tingkat kedua itu maksudnya lanjut ke paripurna ya? Ke paripurna untuk pengesahan. Nah, tidak tahu siapa yang mengganjal, tapi tidak masuk. Nah, itulah sebabnya lalu ketika ribut-ribut soal pencucian uang yang di Kementerian Keuangan itu, saya mengingatkan 349 triliun itu ya? Nah, iya 349 triliun ya. Saya mengingatkan ke DPR, loh, kalau mau lebih mudah memberantas korupsi kan tinggal undang-undang perampasan aset Bapak setujui gitu kan. Pak Mahfud menyinggung itu ya di forum ketiga bersama DPR. Karena DPR pada waktu itu kelihatan menghambat terhadap undang-undang perampasan aset ini. Lalu tiba-tiba mereka nyalakan pemerintah. Pemerintah kalau memang sungguh-sungguh, ini saya masih ingat ini anggota DPR yang bagus juga nih visinya, Hinca Pandaitan. Ya, Komisi 3. Komisi 3. Kalau memang pemerintah sungguh-sungguh katanya, satu, keluarkan aja Perpu. Nanti kami setujui di sini. Kalau udah Presiden keluarkan Perpu, itu masih ada kalau dilacak ininya. Atau kalau enggak, yang lainnya Bu, kirim surat lagi ke sini. Lah kami kan udah kirim surat, tapi oke, terus kita kirim surat lagi, saya lapor ke Presiden kirim surat agar rancangan undang-undang perampasan aset itu segera disahkan. Gitu. Itu surat kedua Presiden itu surat ya? Kedua, berarti ketiga dengan yang dulu tahun yang sebelumnya ya, 1. pertama gitu. awal. Jadi dalam hal ini pemerintah, Pak Jokowi memang serius ini undang-undang perampasan aset. Bahkan dia pernah mengatakan, Pak Menko, kalau memang nanti di DPR berat, ya nanti kita keluarkanlah dengan Perpu. Kalau memang berat. Tapi nanti akan saya coba dulu approach pimpinan partai gitu. Tapi sesudah itu lagi, sibuk pemilu lagi kan, tertunda lagi. Nah jadi itu yang Pak, sebelum lanjut ke situ, saya Bapak menyinggung tadi bahwa Bapak menyampaikan itu di depan anggota DPR Komisi 3 ketika itu. Kita coba menyiapkan videonya Pak. Bapak, saya pengen Bapak melihat lagi. Ada videonya? Iya ada videonya Pak. Okay. Itu kan tahun 2023 April. 2023 ya, April. 2023 April Bapak diundang oleh DPR membahas tentang dugaan 349 triliun itu pencucian uang. Lalu Pak Mahfud menggunakan kesempatan itu untuk menagih ke DPR. Kenapa? Iya karena udah jadi kan. Benar kan Pak? Sudah ya, disetujui. Kita nonton dulu videonya Pak, untuk ngasih background ke pemirsa. Undang-undang perampasan aset, saya kira kemarin DPR dari Komisi 3 sudah ada yang bersuara agar Presiden segera mengirimkan surpres. Tolong, kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui di Balik, tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati. Kami mohon disetujui, kami akan lebih mudah. Itu seperti ngambil itu Pak. Itu pencucian uang juga tuh. Dana BLBI. Dana BLBI itu 111 triliun Pak. Nggak bisa diambil. Lalu kami minta impres Pak. Buat impres kepada saya ambil. Nggak ya berhenti berdebat. Saya ambil dulu nanti ke pengadilan kalah nggak apa-apa. Dapat sekarang ini 29,9 triliun. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin.
Republik di sini ini gampang laksananya ini. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan, Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Berani, Pak. Sama toh? Iya. Iya, lucu Pak. Persoalan serius tapi ditanggapi berkelakar oleh Pak Bambang Pacul. Ketemu anunya, kuncinya DPR itu akhirnya tergantung pada ketua parpol. Ketua partai dia katanya. Kan tidak mau dia melangkah. Mereka ini Korea, cuman Korea. Di sinilah ngetopnya Korea, Pak. Itu sebabnya dulu Pak Jokowi, oke Pak Mahfud, kalau kita kirim surat, kalau nanti gagal lagi saya panggil, saya undang ketua parpol untuk berbicara gimana caranya. Ini penting bagi pemberantasan korupsi. Kata Pak Jokowi waktu itu. Siapa? Terus kirim surat lagi gitu. Nah, karena ada pembicaraan dari Pak Bambang Pacul tadi, itu kan orang lalu punya persepsi, oh kalau begitu nih PDIP tidak setuju terhadap ini, gitu. Lalu PDIP kan banyak tudingan tidak mau beratas korupsi. Saya ketemu Bu Mega. Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam ketemu Bu Mega. Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya sambil gurau, Bu, ini undang-undang perampasan aset katanya harus kata Pak Pacul harus disetujui dulu oleh ketua partai. Kalau ketua partai tidak setuju ya tidak bisa. Bu Mega itu jawab gini, Pak Mahfud, saya setuju rancangan undang-undang perampasan aset itu. Tapi jangan buru-buru, karena yang harus kita benahi sekarang itu polisi dan jaksa. Penegak hukum dulu dibenahi, baru undang-undang perampasan aset ini. Kalau enggak nanti, ini bisa dijadikan alat untuk membuat korupsi-korupsi baru. Ini kata Bu Mega? Kata Bu Mega. Jadi clear, Bu Mega itu enggak menolak undang-undang perampasan aset. Tapi ditunda dulu, polisinya diperbaiki dulu. Secara struktural dan sebagainya. Kan waktu itu sedang ada keluhan kan tentang polisi, jaksa dan sebagainya. Gitu. Apa tanggapan Pak Mahfud ketika itu? Nah, saya katakan, iya Bu, tapi menurut saya sih bisa simultan sebenarnya. Ini jalan penataan polisi dan jaksa sambil jalan. Kalau nunggu satu yang lain mungkin agak lama. Tapi diskusi tidak panjang. Tapi jelas waktu itu Bu Mega setuju. Karena memang pikirannya itu gini, Mas Rizal, kalau ada undang-undang perampasan aset, polisi dan jaksanya tidak beres, itu bisa dijadikan alat untuk memeras. Kan orang akan dirampas asetnya itu didatangi oleh kejaksaan, didatangi oleh polisi, iya kan? Kamu punya aset sekian, tidak wajar. Ini kamu korupsi, kan gitu. Ini saya rampas. Kan bisa kong kali kong. Jadi alih-alih menekan angka korupsi, menciptakan korupsi baru. Bisa korupsi baru. Jadi dia ayo bayar ke saya, kamu asetnya ada dirampas. Nih dikasih surat pemutihan, udah selesai per tanggal sekian. Itu bisa jadi. Bisa jadi memang. Tapi saya kira yang itu bisa diminimalisir dengan pengawasan dan komitmen Presiden. Kan waktu itu. Presiden udah punya komitmen untuk itu. Sehingga sebenarnya untuk partai belum tertutup ini, apalagi kalau itu dikatakan PDIP mau asal polisi dan kejaksaan dibenahi dulu gitu. Ini belum waktunya Pak Mahfud gitu. Saya teringat pada tahun 2001 saya kan pernah jadi Menteri Kehakiman. Zaman Gus Dur. Iya, saya mengajukan rancangan undang-undang pembuktian terbalik yang kira-kira mirip lah dengan perampasan aset ini. Apa itu? Yaitu satu proses hukum di mana orang yang menjabat itu kalau hartanya profil tidak sesuai dengan profil jabatan dan gajinya, maka dia dinyatakan korupsi. Kamu tersangka korupsi atau kamu diduga korupsi, diberi waktu dalam waktu 2 bulan membuktikan. Ini kamu 5 tahun bekerja jadi menteri misalnya. Menurut hitungan saya menteri itu seumpama tidak dimakan gajinya itu paling banyak kan 6 miliar. Itu kamu kok sekarang tambahan kekayaanmu menjadi 9 miliar. 3 miliar berarti kamu harus korupsi, membuktikan. Lalu buktikan Pak. Oh, ini itu undang-undang pembuktian terbalik? Itu saya buat ya, undang-undang pembuktian terbalik. Ini
dia jelaskan 3 miliar, Pak, ini kenaikan NJOP sekian. Kan gampang toh. Ini hibah dari ayah saya yang meninggal sekian, warisan sekian. Bisnis istri saya ini misalnya. Udah, kalau clear, bersih. Itu undang-undang pembuktian terbalik. Kalau nggak bisa dijelaskan, Anda korupsi, kira-kira gitu. Kalau nggak bisa dijelaskan, Anda korupsi, profilnya nggak cocok, kan gitu. Nah, itu saya buat, lalu kan terjadi reshuffle kabinet. Gus Dur diganti, Bu Mega naik. Nah, RUU itu saya tinggal di situ. Nggak muncul-muncul. Sehingga ketika tahun 2004 saya jadi anggota DPR, saya tagih, karena saya di Komisi 3, saya tagih ke Kementerian Kumham yang dipimpin oleh Pak Yusril. Tapi saya nagihnya ke Pak Koka Mahendra, Dirjen Perundang-undangan. Dia bilang, Pak, itu mana RUU yang dulu? Pak Mahfud katanya. Itu sudah pernah dibahas sebentar tapi tidak ada yang setuju karena itu bisa jadi alat pemerasan oleh aparat penegak hukum kalau berlaku undang-undang. Sama dong alasan dengan Bu Mega. Sama dengan alasan Bu Mega. Ya? Itu konsisten. Waktu itu kan Bu Mega juga presidennya. Nah, ya sudah, saya diam. Lalu sekarang kok muncul undang-undang perampasan aset. Ketika saya Menko, saya ajukan. Saya bersama Pak Yasona nih yang memperjuangkan masuk ke prolegnas dan berhasil pada waktu. Berhasil dibahas juga. Jadi sampai selesai. Sempat berapa kali masuk prolegnas, Pak? 2 kali ya? Di zaman periode pertama masuk prolegnas dan sudah final juga, tapi tinggal pengesahan. Lalu waktu zaman saya 2 kali. Ya, 2019 itu kan penyusunan prolegnas. November tuh penyusunan prolegnas. Kami kirim surat sehingga tahun 2020 masuk. Ya kan? Masuk. Akhir tahun 2020 Pak Supratman Aktas datang minta dipecah. Oke, saya bilang. Tapi sampai akhir 2022 sudah tidak ada lagi. Padahal dulu udah selesai gitu. Nah, itu masalahnya. Tapi saya jadi penasaran, Pak, sekaligus ini informasi kepada publik. Apa sesungguhnya isi utama atau jeroan dari undang-undang itu, undang-undang RUU perampasan aset itu, sehingga orang semua ketakutan? Parpol ketakutan, para koruptor tentu ketakutan. Apa, Pak? Itu memang menakutkan. Ya, karena orang akan bertanya, apa saja yang dianggap aset yang harus diambil, yang harus dirampas jika ada indikasi pidana. Ini, pertama, dia adalah hasil tindak pidana yang dikonversikan menjadi harta pribadi. Termasuk dihibahkan. Kan banyak tuh. Saya pejabat ya. Saya korupsi. Lalu saya suruh ayah saya di kampung beli tanah atau beli emas apa. Sesudah dibeli oleh ayahnya, dihibahkan secara resmi lewat notaris ke saya. Padahal ayahnya tidak punya profil untuk itu. Nah, itu kan bisa diduga ini ngurus apa ini gitu. Sehingga nggak bisa lagi seperti sekarang disamarkan dalam bentuk saham, dititip ke orang, dititip ke artis gitu. Ini pegang, tapi ini punya saya, saham diam-diam. Kan ada toh. Lalu di atas namakan istrinya berbagai hotel, restoran, dan sebagainya ada di situ. Rampas. Gitu. Karena itu ada dugaan. Baru nanti buktikan di pengadilan. Yang kedua, aset yang diketahui atau diduga telah digunakan sebagai alat tindak pidana. Apa saja? Ya, misalnya tempat gedung, tempat rapat, pesawat yang dimiliki oleh saya, tapi diduga. Ini digunakan nih untuk ngangkut barang, untuk apa dan sebagainya. Kemudian aset lain yang milik pelaku sah ya, sebagai pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara. Gini, asetmu dirampas oleh negara. Tiba-tiba sesudah divonis gitu, ada yang belum dirampas muncul lagi gitu. Itu kan mengerikan tuh. Aset. Tiba-tiba muncul lagi gitu. Iya, kemudian aset barang temuan, nemu uang gitu di satu tempat, ngaku nemu uang di satu tempat gitu, barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Misalnya ada orang diduga pidana lari lalu uangnya tercecer di mana atau titip di mana atau letakkan di mana ketemu. Nah, itu bisa dirampas juga. Tentu nanti lewat pembuktian di pengadilan, tidak sembarang gitu. Dan ini, menurut pasal 5 ayat 2 ya, tentang rancangan undang-undang perampasan aset itu, aset yang tidak seimbang dengan profil pendapatan itu bisa dirampas. Ini yang menakutkan. Anda jadi anggota DPR 5 tahun berapa sih dapatnya? Kok sekarang kaya banget? Ayo, rampas. Periode berlakunya itu ketika dilakukan seterusnya atau berlaku surut? Nah, itu yang menakutkan. Kalau ini berlaku surut. Banyak sekali yang kena, Pak. Banyak sekali yang kena. Nah, oleh sebab itu saya usul aja lah ambil jalan tengah, salah ada undang-undang. Gimana caranya? Undang-undang ini berlaku misalnya
1 tahun sesudah diundangkan, dan selama 1 tahun semua aset-aset sah atau tidak sah dicatat dulu, tapi tidak akan dipersoalkan dari mananya. Nah, perhitungan profil dan pertambahan kekayaan itu sesudah di 1 tahun ditetapkan undang-undang baru berlaku. Itu kan adil. Ya, ada periode 1 tahun. Ada periode untuk yang Ya. jelek-jelek itu udahlah atas namakan kamu semua diputihkan. Ya. Tapi sesudah ini dihitung tanggal sekian ada pertambahan yang tidak wajar, ambil. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran bagi yang pernah korup Sebenarnya sebelumnya, nggak yang aman perlu. sekali berarti Sebenarnya ya. nggak perlu. Saya Tinggal mau- menata hidup lebih baik lah dengan kekayaan yang sudah dimiliki. Dan sekarang yang saya baca katanya Pak Yusril menunggu DPR. Ya, itu komentar Pak. Setelah Presiden ngomong, Pak Yusril bicara, Pak Menteri Hukum bicara. Pak Yusril mengatakan, ya sudah karena kita udah serahkan ke DPR, maka kita tunggu aja kapan bisa dibahas. Kalau nggak salah begitu Pak. Pak Menkum mengatakan bahwa ini kita godok lagi, setelah itu baru kemudian kita negosiasi kapan bisa bahas. Saya ingatkan aja, saya dan Pak Menkum itu kan baru kira-kira 6 tahun yang lalu berdiskusi ini. Yang tadi Bapak cerita ya? Iya, kita tahu lah bahwa itu dulu usulnya dari pemerintah. Gitu. Dua-duanya? Iya, Awalnya, kenapa harus nunggu DPR? Kan pemerintah usul lagi aja, kan gampang toh. Dan itu udah selesai kok. Dulu tuh perbedaannya ditunda pada tahun 2018 itu yang sudah jadi itu hanya terjadi perebutan lah dalam tanda petik antara Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan dan Kemham. Kalau aset dirampas tuh disimpan di mana? Siapa yang bertanggung jawab? 3 lembaga pemerintah ini Iya. berebut. Dan masing-masing punya alasan. Kejaksaan Agung punya rumah penyimpanan aset dari hasil kejahatan. Lalu Menkumham punya rubasan namanya rumah barang rampasan. Itu juga dari hasil kejahatan. Lalu Menteri Keuangan punya Dirjen Kekayaan Negara yang memang kekayaan negara harus di situ. Tiga-tiganya merasa. Tiga-tiganya merasa. Lalu ditunda ya. Lalu pemilu tahun 2019. Nah, di awal pemerintahan saya ajukan lagi karena dulu sudah selesai kan, tinggal bahas ini. Dan itu peristiwanya. Ya, tertunda sampai sekarang ditolak lagi karena kalau Korea itu tidak berani tanpa ini gitu ya. Ya udah. Pak, saya mau meneruskan ke itu. Kalau begitu Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa saya mendukung. Oke, jadi orang lalu membayangkan, kita tunggu nih. Karena sekian banyak orang, Pak. Bertahun-tahun orang menunggu, ini kapan sih tiba-tiba presiden yang tadinya kita belum tahu ini apa sikap presiden yang sekarang. Kalau dulu kan jelas gitu ya. Tapi DPR nggak maju. Nah, Pak Prabowo di depan burut mengatakan, oke, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Menurut Pak Mahfud, supaya ini tidak menjadi omon-omon, Pak, ya. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah supaya konkret dukungan presiden itu berlangsung jalan? Iya, follow up aja oleh Kemenkumham. Dan saya kira pembahasan lagi kan problemnya di DPR, Pak. Hah? Problemnya Iya, kan mereka dia belum lagi sepakat. maksud Apakah saya dikirim surat lagi. kirim surat lagi Kita pemerintah, dulu surprise sudah lagi, punya oke. ini. Bahwa ini pemerintah Taruhlah, periode sekarang karena komit. ini periode baru harus harus dimulai dari balik. Nggak apa-apa, kan baliknya sama aja udah tahu kan. Ya. Sehingga proses-proses itu tidak mungkin bisa mencari materi baru yang lebih baik dari itu menurut saya, tinggal prosesnya. Ya mudah-mudahan lah nanti yang Prabowo ini ditindaklanjuti oleh Menkumham. Lalu kekhawatiran bahwa itu nanti akan menjadi korupsi baru dengan memeras lagi, APH, kejaksaan atau polisi itu memeras, pemerintah juga harus mencari solusi itu ya. Jangan itu dijadikan alasan untuk tidak menggunakan ini ya. Mencari solusi tentang mekanismenya gitu. Dan saya kira itu bisa diatasi. Kan seumpama ada jaksa-jaksa polisi nakal kan tidak akan semuanya, ya kan? Pasti ada yang bisa ditangani dengan ini, pasti ada yang tidak yang tidak mau atau tidak bisa menembus cara-cara ini. Itu kan sudah bagus. Ya, untuk tahap awal. Oke, saya lanjut Pak ya. Isu kedua lagi nih, ini juga masih tentang hukum. Oh ya. Undang-Undang BUMN nomor 1 tahun 2025, Pak, yang menjadi dasar lahirnya Danantara, kan itu menghasilkan beberapa pasal yang kontroversial. Minggu-minggu ini lagi rame, karena disebutkan misalnya, di situ diatur bahwa organ, pegawai badan, direksi, komisaris, pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Sehingga orang jadi menyimpulkan, KPK yang syaratnya harus ke penyelenggara negara, jadi tidak bisa menyentuh ini lagi. Bagaimana Pak Mahfud melihat ini? Menurut saya kemunduran itu ya. Tapi terserah aja kalau itu sudah diputuskan oleh DPR, itu kemunduran karena menurut saya penyelenggara BUMN itu, ya pimpinan BUMN itu, menurut
peraturan perundang-undangan yang lama dan dalam praktek selama ini adalah penyelenggara negara. Selama ini penyelenggara negara? Iya. Itu diatur di undang-undang? Diatur di undang-undang. Ini pertama di undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara. Penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Nah, di situ disebutkan bahwa direksi, komisaris, dan pejabat struktural di BUMN adalah penyelenggara negara. Jelas itu bunyinya begitu. Ya. Lalu ada di Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Ini undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Ya. Itu disebut pasal 1 butir 9 dan pasal 13 disebut BUMN itu entitas negara. Gimana lalu disebut bukan penyelenggara negara karena BUMN-nya sendiri entitas negara kok lalu bukan. Ini di undang-undang loh. Lalu yang lebih dari itu vonis Mahkamah Konstitusi. Belum lama. Pernah ada vonis Mahkamah Konstitusi? Ada. Vonis Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2016. Itu berarti hasil judicial review? Iya, hasil judicial review tentang Undang-Undang BUMN. Di situ disebutkan direksi dan pimpinan BUMN adalah penyelenggara negara. Jelas tuh, itu peraturan perundang-undangan. Belum lagi yang pernah saya baca itu ada surat edaran dari KPK, ada surat edaran dari Menpan dulu bahwa ini loh yang dimaksud penyelenggara negara sampai disebut daerah dan sebagainya itu kan disebut di situ. Berarti Pak Mahfud Undang-Undang 1 BUMN ini 1 nomor 2005 banyak sekali pertentangannya dengan undang-undang lain ya? Banyak sekali pertentangannya, tetapi kan memang ada di situ disebut di aturan peralihan ya, bahwa sepanjang diatur di Undang-Undang BUMN yang baru ini maka perundangan yang lainnya tidak berlaku. Oh gitu. Ada seperti itu? Ada aturan peralihan seperti itu di pasal 125. Tapi itu juga tidak menjawab persoalan di atas. Kalau putusan MK kan tidak bisa. Betul. Putusan MK kan tidak bisa. Sepanjang ini lalu yang lain tidak berlaku. Final and binding. Putusan MK itu bukan peraturan perundang-undangan. Ini kan putusan MK sudah jelas loh. Itu BUMN. Kalau yang di atas dicabut. Tapi taruhlah asumsi dicabut. Apakah kan itu pertanyaannya. Kalau begitu enak dong jadi BUMN, nggak bisa ditangkap KPK. Iya, nggak bisa ditangkap KPK kalau putusan MK tidak mau diikuti dan ini mau dipaksakan. Nggak bisa KPK. Tetapi pemberantasan korupsi itu bukan hanya KPK. Jaksa Agung bisa nangkap. Polisi bisa nangkap. Polisi bisa nangkap. Ya, karena teorinya semua tindakan korupsi itu APH semua bisa. Dan itu bisa lebih berat gitu. Kalau sekarang Jaksa Agungnya kan galak sekali. Polisinya juga sudah mulai mungkin kayaknya berbenah dengan membentuk badan baru itu yang khusus tipikor itu yang diurus oleh seorang dipimpin bintang 2. Bintang 2 kali ya. Tapi pokoknya sudah ada itu. Nggak apa-apa, saya memahami dulu Pak Prabowo itu kan memang berpikir gimana ya kalau pemberantasan korupsi itu biar Kejaksaan Agung. Kembali ke yang fungsi lamanya konvensional, ya, sebelum KPK terbentuk. Kejaksaan Agung, tapi Kejaksaan Agung perkuat gitu. Nah itu bisa juga. Maksud saya, Anda yang orang BUMN, jangan enak-enak Anda, bukan penyelenggara negara lalu tidak akan ditangkap KPK, Jaksa Agung maupun polisi bisa nangkap Anda sewaktu-waktu. Kan gitu ketentuannya. Ya. Sekarang itu kan Pak berlangsung judicial review lagi Pak tentang undang-undang BUMN yang baru ini. Karena itu tadi, karena banyak sekali pertentangan. Dan ternyata pernah terjadi judicial review ya Pak. Sudah, tinggal MK memantapkan posisinya. Itu pertanyaan saya Pak. Itu bisa artinya MK menyatakan ini sudah pernah diminta kayak gini, maka posisi Mahkamah Konstitusi tetap terhadap Undang-Undang BUMN nomor 1 tahun 2025. Mahkamah Konstitusi tetap berposisi bahwa direksi atau pimpinan BUMN itu adalah penyelenggara negara. Bisa begitu dan sudah sering begitu. Saya jadi membayangkan berarti kalau MK bertahan dengan putusannya maka ya dikabulkan permohonannya sehingga kalau diterima itu kan hanya untuk mendaftar. Iya. Oke, gitu. Sehingga Undang-Undang 1 2025 ini bisa batal karena itu. Tapi kita lihat MK berani Pak. Iya. Ini situasinya belum. Ini pertanyaan berikutnya seberapa kredibel nanti putusannya. Oke Pak, 2 itu sudah, tetapi ada satu bonus Pak. Bonus. Mau saya tanyakan ke Pak Mahfud. Lagi muncul beberapa grup WA, itu ada video salah seorang pengacara yang menuntut di pengadilan Solo
yang menuntut Pak Jokowi itu mau memperkarakan Pak Mahfud. Kata Pak Mahfud melakukan contempt of court gitu ya. Pak Mahfud mungkin sudah pernah melihat videonya. Kita mau tayangkan dulu videonya biar Bapak clear. Saya mau lihat dulu. Ya, ini kita lihat nih Pak. Sidang saya akan menempuh pidana melaporkan Prof Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili, dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak. Ya, karena gugatan saya itu dinilainya bahan prestasi. Menurut saya tegas, Mahfud MD lancang. Yang kedua, dia melakukan penghinaan terhadap peradilan, dan saya akan menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum karena ini undang-undang ITE ada dua. Teori locus delicti-nya, kalau undang-undang ITE, kebetulan saya kan menulis buku tentang ITE, saya sangat menguasai. Ada teori tentang locus delicti itu berdasarkan uploader dan downloader. Uploader itu berarti di mana Mahfud itu bicara, ya. Downloader itu berarti di mana saya mendengar. Nah, untuk ringan saya bisa laporkan Mahfud itu di Surakarta atau Mahfud MD itu di Jakarta. Jadi tidak boleh seorang guru besar menilai dan memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Jelas dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim-hakim itu muridnya. Mahfud tidak sadar itu. Jadi ini membuktikan tadi yang dibilang oleh rekan Andika, saya ini memang ahli pidana dan saya akan sikat Pak Mahfud MD telah melakukan yang saya sebut sebagai contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Pak Mahfud dan siapapun harus diberi pelajaran. Bapak kenal dia, pencariin nggak? Ya, nantilah. Oh gitu ya, ada cerita Saya itu dulu ya? kan dosen di Solo. Oh oke, Gimana Pak? Saya dulu tanggapan? ngajar di UNS, di S3 dan di UMS S3. Gini, orang ini yang melakukan kejahatan. Karena apa? Dia menuduh saya menilai perkara dia yang sedang berjalan. Saya tidak pernah bicara perkara Solo itu. Tidak pernah sekalipun. Di mana? Nanti tolong buktikan. Saya berkata apa tentang perkara yang dia tangani, yang kasus menggugat Pak Jokowi ke pengadilan itu, di mana dan kapan. Saya hanya bicara soal ijazah itu, mengomentari yang sudah selesai, yaitu yang disampaikan sendiri oleh Pak Egy Sujana dan Pak siapa tuh Rizal Fadilah, bahwa dia berperkara perdata akhirnya belum selesai. Karena apa? Karena tidak diterima, bukan ditolak. Lalu saya katakan, ya betul dong, karena itu bukan peradilan perdata. Karena kalau peradilan perdata itu orang dengan orang di mana yang satu dirugikan, yang satu prestasi. Saya tidak pernah tahu dan tidak ingin tahu yang perkara Solo itu. Seperti yang kita perkara Solo itu segini kok saya mau komentari. Tidak pernah. Cari kalau ada. Saya bicara yang sudah selesai, tidak mencari ini. Juga saya bilang, PT UN-nya juga gimana? Kan sudah dijelaskan PT UN juga tidak bisa. Karena PT UN itu bukan orang menggugat orang, tapi orang menggugat pejabat. Seperti yang kita bahas di Terus Terang kemarin kan Pak, itu penjelasan panjang lebar Bapak menjelaskan. Orang ini, kapan saya pernah nyinggung perkara dia akan ditolak? Saya tidak pernah ngadili perkara Solo. Begitu muncul berita perkara di Solo, saya matikan TV. Nggak, cuma gini, itu perkaranya Sumer. Tapi mungkin dengan kita bahas jadi ketop dia Pak. Oh ya, mudah-mudahan. Pak Mahfud menanggapi. Mudah-mudahan. Saya tunggu di polisi, laporkan. Kapan saya mengatakan itu, bahwa perkara dia akan kalah? Nggak pernah. Saya katakan yang sudah selesai. Oleh sebab itu saya bilang, jangan ke perdata, jangan ke PT UN. Yang sekarang berjalan ini udah benar, ke pidana. Kan gitu. Saya cuma bicara dan Pak Mahfud malah mengatakan bahwa pelapor ijazah Pak Jokowi dulu yang didahulukan, baru kemudian laporan Pak Jokowi kan? Dan orang ini tidak tahu contempt of court. Tidak tahu pasti dia. Salah paham dia. Karena di dalam hukum kita tuh tidak ada contempt of court. Itu ada di dalam ilmu hukum, tapi tidak ada di dalam hukum nasional kita. Coba suruh tunjukkan di mana ada contempt. Tidak ada. Dulu pernah Adnan Buyung itu ditegur oleh hakim ketika membela kasus Sudarsono itu, kan dia marah-marah gitu, lalu ditegur oleh hakim. Lalu orang menyebut itu contempt of court. Tapi tidak dihukum karena tidak ada hukumnya. Kalau mau dicari-cari contempt of court itu ada. Misalnya menghina pejabat publik yang sedang melaksanakan tugas. Siapa yang saya hina? Ya, tidak sopan di pengadilan, memaki-maki hakim. Itu contempt of court. Nah sekarang contempt of court itu pasal berapa, undang-undang nomor berapa, pasal berapa. Di KUHP yang baru aja tidak ada. Karena itu sulit dirumuskan contempt of court itu. Kebebasan pengacara di depan hakim
Masa mau dianggap contempt of court? Sehingga sampai sekarang tidak ada yang berani membahas. Oleh sebab itu dia tidak ngerti contempt of court. Tidak apa-apa. Saya tunggu di polisi. Saya akan datang ke polisi kalau saya dilaporkan. Saya tidak pernah mengomentari perkara dia itu percaya sepele gini. Iya. Saya kira Pak Mahfud cukup Pak. Minggu ini cukup. Ya, mudah-mudahan kita lihat perkembangan berikutnya seperti apa. Minggu depan kita akan lihat lagi topik-topik apa yang bisa kita diskusikan. Terima kasih Pak. Sekian dulu untuk minggu ini. Kita akan jumpa lagi dalam Terus Terang pekan depan. Tetap semangat, tetap berbuat baik, dan jangan putus asa untuk membuat perubahan yang positif bagi bangsa ini. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.